Halo, selamat pagi sahabat-sahabat semuanya. Masih kembali lagi di channel saya, masih di pembahasan tentang Pilpres tahun 2019. Kali ini saya akan berbincang dengan salah seorang budayawan Jawa terkait dengan Pilpres tahun 2019 yang akan segera kita laksanakan. Beliau adalah Bapak Noto Negoro, seorang budayawan, sejarawan juga, dan pengamat Jawa yang cukup lama mendalami bidang ini. Menurut beliau, Pilpres nanti akan cukup menarik. Jadi sebelumnya saya tidak sengaja bertemu beliau di sebuah angkringan warung kopi, dan saya mohon ini adalah sebuah perbincangan, dialog, dan juga diskusi. Mohon jangan dijadikan hal yang berlebihan, anggap sebagai pengetahuan yang bermanfaat dan memberikan info untuk kita saling belajar memahami dan saling mengerti. Oke, saya mulai perbincangan saya dengan Bapak Noto Negoro. Pak Noto, kira-kira untuk Pilpres tahun 2019 nanti akan seperti apa, Pak, kira-kira? Pilpres nanti akan cukup menarik ya, cukup menarik leh. Karena akan ada banyak tokoh-tokoh itu yang akan tampil ke permukaan untuk menawarkan visi dan misi guna untuk memperbaiki keadaan bangsa kita ini. Tapi yang perlu diingat, sekarang kita pun juga tidak lagi seperti dulu. Rakyat semakin cerdas, rakyat semakin selektif dalam memilih siapa nanti yang akan menjadi pemimpin untuk mereka dan pemimpin untuk bangsa ini. Kalau kira-kira menurut Bapak Noto, kira-kira sinten, Pak? Kira-kira siapa, Pak, yang akan pantas dan layak untuk memimpin bangsa ini? Kalau kita bicara hal itu, kita bisa melihat sejarah, Sejarah, Mas. Sejarah itu membuktikan dari zaman pertama kita berdiri negara ini sampai Pilpres tahun lalu, Pilpres yang terakhir itu selalu ada benang merah yang bisa kita tarik. Maksudnya bagaimana, Pak, itu, Pak? Jadi begini, Mas. Pilpres itu memang kalau kita melihat dari segi sejarah, ini kita membahas sejarah, bukan artinya kita membuat sebuah kesimpulan yang pasti ya. Ini sejarah, ini adalah hal yang bisa kita runtut secara benar, dari buku juga ada, bahwasanya semua presiden di negara kita, di negara Indonesia, itu berasal dari tanah Jawa. Kalau nggak percaya, coba kita runtut dari yang presiden pertama kita. Presiden pertama kita Pak Soekarno, beliau kelahiran tanah Jawa. Kemudian Bapak Soeharto, Bapak Soeharto juga kelahiran tanah Jawa. Kemudian setelah Bapak Soeharto, meskipun ada Bapak B.J. Habibie, tapi sebenarnya Bapak B.J. Habibie hanyalah wakil yang naik menjadi presiden, bukan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih langsung oleh Dewan Parlemen. Jadi meskipun Bapak B.J. Habibie itu lahir di luar Jawa, tapi status beliau adalah hanya sebagai pengganti presiden karena beliau adalah wakil yang naik menjadi presiden. Dan itu pun tidak lama. Kemudian setelah itu ada Bapak seorang kiai besar, kiai dari kalangan Nahdliyin, Bapak Gus Dur. Beliau juga kelahiran Jombang di Jawa Timur. Beliau adalah presiden yang dipilih langsung oleh parlemen ataupun rakyat. Beliau juga kelahiran itu. Kemudian meskipun ada penggantinya yaitu Ibu Mega. Ibu Mega statusnya adalah sebagai wakil yang naik menjadi presiden. Itu tidak dipilih. Kemudian masih lanjut dengan Bapak SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Itu nanti beliau juga 2 periode, juga kelahiran Pacitan. Yang terakhir ini Bapak kita, presidennya Bapak Joko Widodo. Beliau juga kelahiran tanah Jawa. Jadi kalau kita lihat dari runtut sejarah itu secara panjang, kita bisa mengambil sebuah benang merah, bahwasanya hampir semua presiden kita yang dipilih oleh rakyat ataupun parlemen dalam pilpres itu selalu berasal dari tanah Jawa. Nah, kira-kira kalau menurut sampean, Mas, calon pilpres yang maju di tahun depan itu kira-kira yang dari tanah Jawa siapa saja? Anda bisa melihat gambaran kan? Ya, kalau itu Anda bisa mengerucutkan pilihan pada beberapa orang nanti. Secara sejarah hampir tidak bisa dilepaskan kalau negara kita memang dari sejarahnya ya seperti itu kenyataannya. Itu kenyataan sejarah yang tidak bisa kita abaikan dan tidak bisa kita
anggap itu tidak benar. Itu kira-kira. Tapi kalau saya pribadi, ya dalam pewayangan ada punakawan itu yang menjadi raja dan ternyata rakyat juga makmur. Punakawan. Punakawan itu orang yang sebelumnya dianggap tidak punya kekuatan, tidak punya macam-macam, tapi punya strategi dan kemampuan yang bagus, tapi kemudian menjadi presiden, raja yang luar biasa. Maka dalam pewayangan ada namanya Petruk atau Gareng atau Semar menjadi raja. Itu adalah simbol dari rakyat. Jadi presiden itu berasal dari rakyat, rakyat biasa, biasa saja, dulu tidak menjadi apa-apa, hanya biar rakyat biasa, kemudian dia dari tanah Jawa. Itulah kira-kira nanti akan menjadi presiden tahun 2019. Kalau boleh bocornya siapa kira-kira? Kalau kira-kira kita lihat dari graf yang saya tadi kan bilang, kelihatannya ya Anda bisa mengira-ngira lah. Mungkin tidak langsung 1-2 orang atau langsung orang itu, tapi mungkin 2 orang yang punya kriteria yang sama dengan itu. Ya itulah, karena memang sejarahnya seperti itu. Jadi saya budaya Jawa membahas dari segi sejarahnya. Semoga ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak cocok ya tidak apa-apa. Kalau tidak berkenan mohon dimaklumi saja. Ini hanya sebuah pendapat yang dilontarkan oleh orang yang belajar tentang sejarah, tentang budayawan Jawa. Tidak ada keharusan untuk percaya. Silahkan boleh percaya boleh tidak. Silahkan tergantung keyakinan masing-masing. Terima kasih telah mengikuti video saya. Tadi ulasan dari budayawan Jawa terkait Pilpres tahun 2019. Sampai jumpa di ulasan yang berikutnya. Mohon berikan klik, like, dan subscribe untuk video saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo, selamat pagi sahabat-sahabat semuanya. Masih kembali lagi di channel saya. Masih di pembahasan tentang Pilpres tahun 2019. Kali ini saya akan berbincang dengan salah seorang budayawan Jawa terkait dengan Pilpres tahun 2019 yang akan segera kita laksanakan. Beliau adalah Bapak Noto Negoro, seorang budayawan, sejarawan juga, dan pengamat Jawa yang cukup lama mendalami bidang ini. Menurut beliau, Pilpres nanti akan cukup menarik. Jadi sebelumnya saya tidak sengaja bertemu beliau di sebuah angkringan warung kopi, dan saya mohon ini adalah sebuah perbincangan, dialog, dan juga diskusi. Mohon jangan dijadikan hal yang berlebihan, anggap sebagai pengetahuan yang bermanfaat dan memberikan info untuk kita saling belajar memahami dan saling mengerti. Oke, saya mulai perbincangan saya dengan Bapak Noto Negoro. Pak Noto, kira-kira untuk Pilpres tahun 2019 nanti akan seperti apa Pak kira-kira? Pilpres nanti akan cukup menarik ya, cukup menarik karena akan ada banyak tokoh-tokoh itu yang akan tampil ke permukaan untuk menawarkan visi dan misi guna untuk memperbaiki keadaan bangsa kita ini. Tapi yang perlu diingat, sekarang kita pun juga tidak lagi seperti dulu. Rakyat semakin cerdas, rakyat semakin selektif dalam memilih siapa nanti yang akan menjadi pemimpin untuk mereka dan pemimpin untuk bangsa ini. Kalau kira-kira menurut Bapak Noto, kira-kira sinten Pak? Kira-kira siapa Pak yang akan pantas dan layak untuk memimpin bangsa ini? Kalau kita bicara hal itu, kita bisa melihat sejarah Sejarah Mas. Sejarah itu membuktikan dari zaman pertama kita berdiri negara ini sampai Pilpres tahun lalu, Pilpres yang terakhir itu selalu ada benang merah yang bisa kita tarik. Maksudnya bagaimana Pak itu Pak? Jadi begini Mas, Pilpres itu memang kalau kita melihat dari segi sejarah, ini kita membahas sejarah bukan artinya kita membuat sebuah kesimpulan yang pasti ya. Ini sejarah, ini adalah hal yang bisa kita runtut secara benar, dari buku juga ada, bahwasanya semua presiden di negara kita, di negara Indonesia itu berasal dari tanah Jawa. Kalau nggak percaya coba kita runtut dari yang presiden pertama kita. Presiden pertama kita Pak Soekarno, beliau kelahiran tanah Jawa. Kemudian Bapak Soeharto juga kelahiran tanah Jawa. Kemudian setelah Bapak Soeharto, meskipun ada Bapak B.J. Habibie,
Tapi sebenarnya Bapak B.J. Habibie hanyalah wakil yang naik menjadi presiden, bukan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih langsung oleh Dewan Parlemen. Jadi meskipun Bapak B.J. Habibie itu lahir di luar Jawa, tapi status beliau adalah hanya sebagai pengganti presiden karena beliau adalah wakil yang naik menjadi presiden. Dan itu pun tidak lama. Kemudian setelah itu ada Bapak seorang kiai besar, kiai dari kalangan Nahdliyin, Bapak Gus Dur. Beliau juga kelahiran Jombang di Jawa Timur. Beliau adalah presiden yang dipilih langsung oleh parlemen ataupun rakyat. Beliau juga kelahiran itu. Kemudian meskipun ada penggantinya yaitu Ibu Mega. Ibu Mega statusnya adalah sebagai wakil yang naik menjadi presiden. Itu tidak dipilih. Kemudian masih lanjut dengan Bapak SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Itu nanti beliau juga 2 periode, juga kelahiran Pacitan. Yang terakhir ini Bapak kita, Presidennya Bapak Joko Widodo. Beliau juga kelahiran Tanah Jawa. Jadi kalau kita lihat dari runtut sejarah itu secara panjang, kita bisa mengambil sebuah benang merah bahwasanya hampir semua presiden kita yang dipilih oleh rakyat ataupun parlemen dalam pilpres itu selalu berasal dari tanah Jawa. Nah, kira-kira kalau menurut sampean Mas, calon pilpres yang maju di tahun depan itu kira-kira yang dari tanah Jawa siapa saja? Anda bisa melihat gambaran kan? Ya. Kalau itu Anda bisa mengerucutkan pilihan pada beberapa orang nanti. Secara sejarah hampir tidak bisa dilepaskan kalau negara kita memang dari sejarahnya ya seperti itu kenyataannya. Itu kenyataan sejarah yang tidak bisa kita abaikan dan tidak bisa kita anggap itu tidak benar. Itu kira-kira. Tapi kalau saya pribadi ya dalam pewayangan ada Punakawan itu yang menjadi raja dan ternyata rakyat juga makmur. Punakawan itu orang yang sebelumnya dianggap tidak punya kekuatan, tidak punya macam-macam, tapi punya strategi dan kemampuan yang bagus, tapi kemudian menjadi presiden, raja yang luar biasa. Maka dalam pewayangan ada namanya Petruk atau Gareng atau Semar menjadi raja. Itu adalah simbol dari rakyat. Jadi presiden itu berasal dari rakyat biasa saja, dulu tidak menjadi apa-apa, hanya biar rakyat biasa, kemudian dia dari tanah Jawa. Itulah kira-kira nanti akan menjadi presiden tahun 2019. Kalau boleh bocornya siapa kira-kira? Kalau kira-kira kita lihat dari graf yang saya tadi kan bilang, kelihatannya ya Anda bisa mengira-ngira lah. Mungkin tidak langsung 1-2 orang atau langsung orang, tapi mungkin 2 orang yang punya kriteria yang sama dengan itu. Ya itulah karena memang sejarahnya seperti itu. Jadi saya budaya Jawa membahas dari segi sejarahnya. Semoga ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak cocok ya tidak apa-apa. Kalau tidak berkenan mohon dimaklumi saja. Ini hanya sebuah pendapat yang dilontarkan oleh orang yang belajar tentang sejarah, tentang budayawan Jawa. Tidak ada keharusan untuk percaya, silahkan boleh percaya boleh tidak. Silahkan tergantung keyakinan masing-masing. Terima kasih telah mengikuti video saya. Tadi ulasan dari budayawan Jawa terkait Pilpres tahun 2019. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Mohon berikan klik, like, dan subscribe untuk video saya. Terima kasih dan sampai jumpa.